Perkenalkan, nama saya Alfian Diki Hermawan dari staf epoksi, kemudian dari rekan kerja saya. Perkenalkan, nama saya Rasma dari bagian bidang epoksi. Perkenalkan, saya Edu dari leader Wooden. Yang kita dari koordinator area produksi. Saya Ayu, bagian QC. Oke, saya di sini ingin menyampaikan 5 poin atau 5 hal yang sudah kita hasilkan dari pelatihan Sekali Mutu yang sudah kita laksanakan selama 4 bulan belakangan ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan menentukan tema dan judul. Kedua, analisa rencana perbaikan dan target akan disampaikan oleh Dharma. Ketiga, pelaksanaan perbaikan akan disampaikan oleh Edu. Keempat, pemeriksaan hasil akan disampaikan oleh Mbak Gita. Nomor 5, standarisasi yang akan disampaikan oleh Ayu. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang identitas GKM yang sudah kita ketahui. Nama perusahaan Best Indonesian Gift atau bisa disingkat dengan BIG. Alamat Perum Lokasica Residence, Mengui, Badung, Bali. Tema, mengurangi cacat dan produk epoksi magnet. Judul, penerapan SOP produk epoksi magnet dalam peningkatan produktivitas. Tanggal dibentuk Juli 2025. Alasan pembentukan, GKM dibentuk untuk menyempurnakan proses produksi, meningkatkan kualitas produk dan efisiensi kerja, serta meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan karyawan. Kemudian saya menjelaskan tentang struktur organisasi yang diketuai oleh Bu Frida, Wakil Arif Hidayatullah, dan para anggota dari Mbak Gita, Bri Dharma, Edu, saya sendiri, dan juga Ayu. Nah, ini adalah jadwal kegiatan yang sudah kita laksanakan selama 4 bulan ini. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, analisa masalah. Yang ketiga, penetapan tema dan judul. Keempat, rencana perbaikan dan target. Kelima, pelaksanaan perbaikan. Keenam, evaluasi hasil. Ketujuh, standarisasi proses produksi. Dan nomor 8 dan yang terakhir, perbuatan salah dan presentasi. Poin berikutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Kita lihat di sini koordinator produksi. Keempat, penerimaan target pada Wooden dan epoksi, menyesuaikan bahan baku yang dibutuhkan. Itu diserahkan ke tim Wooden dan epoksi. Kemudian kelima, permintaan bahan sesuai dengan target produksi, itu dilakukan oleh admin gudang bahan baku. Keenam, menyiapkan bahan baku kayu, itu dilakukan oleh admin bahan baku juga. Yang ketujuh, masih ada terjadi keterlambatan. Yang keempat, selanjutnya keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu diperhatikan. Kelima, masalahnya di disiplin, integritas dan semangat karyawan masih perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir, productivity, masalahnya di produktivitas yang masih perlu ditingkatkan. Di sini sama di sini kita sudah melakukan pemecahan masalah atau bisa disebut kita sudah mencakup di materi fishbone diagram. Di fishbone diagram itu kita bagi 3 cabang. Cabang pertama adalah tidak peka, tidak tahu, tidak membaca atau tanpa mencoba, dan kesimpulannya di kerja tidak sesuai SOP. Cabang kedua, takut mencoba, kesimpulannya di pemrogram dan di ruang yang terbuka. Jadi kesimpulannya kita udah sepakat di bahan jamuran. Kemudian di cabang yang kedua, ruangan sempit, tempat penyimpanan terbatas, kesimpulannya di tidak ada tempat bahan baku. Dan kesimpulan yang sangat pengaruh adalah di tidak ada tempat bahan baku. Jelaskan analisa rencana perbaikan.
pertama itu ada 10 item yang kita tentukan. Yang pertama penerimaan dari gudang bahan baku, terus lolosnya bahan baku yang tidak sesuai, terus mengapa, karena tidak ada pengecekan, terus bagaimana caranya melaksanakan QC saat penerimaan bahan baku, siapa yang bertanggung jawab atau yang tidak sesuai, yang mengapa, kesalahan supplier stiker, bagaimana caranya melaksanakan QC saat penerimaan bahan baku stiker. Terus bagaimana caranya, itu diperlukan SOP, proses perakiraan epoxy yang bertanggung jawab PLC-nya Diki dan Bu Eka. Kita tentukan target berdasarkan total order atau pesanan produk periode April sampai dengan Juni 2025 berjumlah 43.098 biji mengalami reject production atau cacat sejumlah 1.852 biji dengan yang tertinggi pada bulan Mei sebesar 8,49%. Dari kejadian ini, maka target reject production yang tentang pelaksanaan perbaikan yang ada di pabrik. Pelaksanaan perbaikan dilakukan sesuai hasil analisa rencana. Pelaksanaan perbaikan dilakukan sesuai dengan hasil analisa rencana perbaikan yang telah ditetapkan oleh tim IAM. Setiap langkah perbaikan dilaksanakan berdasarkan akar penyebab masalah yang telah diidentifikasi, dan terus kita dapat masalahnya yang kita perbaiki itu lolosnya bahan baku yang tidak sesuai standar. Terus perbaikannya kita dapat 3. Yang pertama, melaksanakan QC saat penerimaan bahan baku. Tujuannya mempercepat bagian epoksi agar tidak memilih bahan baku kembali. PIC-nya admin ini